Sejumlah menteri di kabinet telah mendaftar sebagai bakal calon legislatif pada pemilu 2024. Banyak yang menyayangkan hal ini mengingat ada potensi penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan serta pelanggaran etika. Meski tidak ada aturan yang dilanggar, akankah kinerja para menteri ini bakal maksimal di sisa masa baktinya? Inilah laporan utama. Apakah Menteri Nyalek sebaiknya mundur? Hingga penutupan pendaftaran bakal calon legislatif Bacalek Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum KPU, terdapat sejumlah nama Menteri Kabinet Indonesia Bersatu yang resmi mendaftar. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo misalnya, politisi Partai Nasdem ini bakal maju dari daerah pemilihan Dapil Sulawesi Selatan 1. Partai Kebangkitan Bangsa PKB turut mendaulat dua menterinya, diantaranya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Masing-masing akan maju di Dapil DKI 2 dan Dapil Jawa Timur. Sementara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, hanya satu menteri yakni Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Apalagi ini kan proses suatu transisi kepemimpinan setelah Bapak Presiden Jokowi dipercaya rakyat menjadi presiden 2 periode. Sehingga dari menteri incumbent, dari menteri Kabinet Indonesia Maju yang berasal dari PD Perjuangan, yang dicalonkan adalah Bapak Yasona Lauli. Di luar itu, semua fokus untuk membantu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin agar mencapai legasi yang setinggi-tingginya untuk rakyat Indonesia. Selain menteri, terdapat juga sejumlah nama wakil menteri hingga pejabat setingkat Menteri Kabinet Presiden Jokowi terdaftar sebagai bacalek di KPU. Ramainya nama-nama menteri aktif yang masuk bursa caleg pemilu 2024 menjadi sorotan. Bahkan Indonesia Corruption Watch (ICW) lantang mendesak para menteri tersebut untuk mundur dari jabatannya guna menghindari konflik kepentingan. Karena kami melihat ada potensi konflik kepentingan yang sangat besar ketika mereka tetap menduduki jabatan sebagai menteri. Misalnya, bukan tidak mungkin mereka akan menggunakan fasilitas negara, memanfaatkan kewenangan untuk kepentingan elektoral tahun 2024. Kalau seandainya mereka tidak mundur dari jabatannya sebagai menteri, maka kami mendesak agar Presiden Joko Widodo segera mengganti struktur kabinetnya, memaksa orang-orang tersebut untuk segera hengkang dari struktur Kabinet Indonesia Maju. Polemik para menteri yang maju sebagai bacalek direspon langsung oleh Presiden Joko Widodo. Presiden memastikan para pembantunya bekerja dengan baik, bahkan ia mengancam tak segan-segan melakukan reshuffle. Yang harus kita tahu ya, secara aturan memang diperbolehkan. Kalau dari saya, yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian. Yang ketiga, selalu saya evaluasi. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti, bisa. Itu aja. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menegaskan pencalonannya tidak akan mengganggu tugas sebagai anggota kabinet. Saya kira tugas utama saya sebagai menteri tetap membantu presiden sebagaimana tusi yang dimandatkan kepada saya. Karena saya akan membagi dengan baik. Kalau harus kampanye dan harus cuti, ya kita cuti. Tapi akan baik, saya akan memanfaatkan hari Sabtu Minggu. Menurut pengamat politik, tidak soal jika para menteri aktif berkontestasi dalam pemilu mendatang.
Namun perlu adanya komitmen yang kuat dan pengawasan yang ketat supaya meminimalisir potensi pelanggaran. Mereka diamanahi dengan sumpah untuk menyelesaikan masa jabatannya kecuali diresapel oleh presiden gitu ya. Selama dia belum diresapel oleh presiden sampai 2024 nanti, dia adalah orang yang sudah bersumpah untuk menjadi pembantu presiden. Dalam konteks ini menjadi bagian dari kabinet Indonesia Maju. Nah, maksud saya proses inilah yang kemudian membutuhkan komitmen untuk kemudian mendahulukan kepentingan publik, dalam konteks ini adalah negara gitu ya, dibanding kepentingan individunya jelang pileg. Nah, artinya waktu untuk ngurusin kementerian harus jauh lebih banyak dibanding waktu untuk kampanye gitu kira-kira. Kita harapkan presiden konsisten dengan pernyataan kalau tidak fokus ya diganti. Yang kedua ya dari Bawaslu atau KPU, karena ada aturan di Undang-Undang 7 2014, jangan sampai kemudian memanfaatkan fasilitas negara, kalau saya tidak salah di pasal 281 poin B, yang itu memang berbahaya. Tapi pertanyaannya, berani tidak KPU, berani tidak Bawaslu untuk bersikap keras terhadap potensi pelanggaran tersebut ketika yang disasar adalah sosok pejabat negara. Jajaran Menteri Maju dalam pemilu juga terjadi pada pemerintahan era sebelumnya. Di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono misalnya, kala itu setidaknya 10 menterinya maju dalam kontestasi pemilu. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada Mei 2013 lalu, soal uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, disebutkan bahwa jabatan menteri adalah jabatan politik yang eksistensinya sangat bergantung pada presiden. Sepanjang presiden memerlukan menteri yang bersangkutan dapat dipertahankan atau sebaliknya. Meski tidak diwajibkan mundur, sejatinya seorang menteri harus memastikan tugas-tugasnya tetap dilakukan dengan baik dan dapat membagi waktu saat ia harus berkampanye. Selain Bawaslu, publik harus turut mengawasi guna memastikan potensi penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan tidak terjadi.